mau dipegang lah gitu kan. Terus saya bilang, jangan, saya nggak mau kalau kayak gini, suruh turun. Saya kadang, Mbak nanti habis nyanyi ini ya gitu. Tarkam alias antar kampung adalah istilah yang biasa dipakai untuk menyebut penyanyi dangdut yang memulai karirnya dari panggung ke panggung, memenuhi panggilan sang punya hajat antar kampung ke kampung. Dari sinilah banyak penyanyi besar dilahirkan, sebut saja Inul Daratista, Via Valen, dan Ayu Ting Ting. Awal mulanya tuh karena ibu aku tuh dulu penyanyi, terus aku dihajar mental di situ karena menurut ibuku tuh aku ada bakat nyanyi di situ. Antar RT, antar desa gitu. Terus lama-lama antar kabupaten, terus lama-lama antar provinsi, antar pulau, antar negara kayak gitu. Awalnya dari kampung ke kampung, terus aku nyanyi di hajatan-hajatan yang bayarannya cuma, tadinya kan aku ikut grup musik omku, dan itu waktu itu cuma dikasih nasi soto. Tapi jangan salah, nikmat loh. Karena aku merasa menghargai ini hasil keringat aku, walaupun aku cuman dikasih nasi soto, aku cuman dibayar 25.000, aku bangga. Disitulah aku bisa menghargai orang-orang yang pernah berjasa sama aku. Kalau aku memang dari kecil suka dangdut. Dulu itu awal banget nyanyi nih, berani nyanyi itu ikut kayak di kampung gitu ya, kayak festival dangdut gitu. Itu dari masih SD deh kalau nggak salah, itu SD, festival antar kabupaten gitu kan. Ikut itu, terus dari situ ditawarin lah tuh di hajatan-hajatan gitu kan. Ikut karawitan gitu, campur sari gitu, nyinden-nyinden gitu. Menjadi pedangdut Tarkam artinya harus siap dengan segala konsekuensi. Beberapa dari mereka harus berurusan dengan oknum-oknum yang selama ini membuat dunia dangdut punya stigma negatif. Walaupun sebenarnya kini dangdut sudah bergerak ke arah positif. Masalah yang sering aku hadapi waktu manggung, yaitu tadi orang mabuk, nyawernya seronok. Kadang, Mbak nanti habis nyanyi ini ya gitu. Terus nanti bayarannya tak tambahi wes apa gitu. Terus kadang juga ada yang langsung belak-belakan, Mbak nanti ini ya pulangnya gini ya gitu. Kadang-kadang ya namanya juga di kampung ya, ada yang apa sih, kayak sorak-soraknya begitulah kalau ngeliat penyanyi dangdut gitu loh, kayak merasa ya ampun begitu banget sih gitu loh. Yang jorok-jorok kadang itu sering begitu gitu, dan saya tuh kadang-kadang emosi denger yang begitu. Saya juga joget kayaknya biasa aja gitu loh, tapi ya begitulah. Kadang-kadang juga ada yang kayak tangannya usil, mau usil-usil begitu gitu tuh sering. Jadi dia itu mabok mungkin ya, minum gitu kan. Karena terus dia naik ke panggung, saya pas lagi nyanyi, dia mau ini saya, tapi saya menjauh gitu kan. Saya nggak mau kalau misalkan dia yang goyang di atas boleh, tapi tangannya jangan kemana-mana gitu loh. Kamu mau diapain, dirangkul atau dipegang? Mau dipegang lah gitu kan. Terus saya bilang, jangan, saya nggak mau kalau kayak gini, suruh turun. Mungkin dia tersinggung dengan saya meminta kru yang di situ buat dia turun. Dia ngedorong saya sampai saya jatuh kan. Saya dorong balik. Oh ada lagi, saya sampai diikutin. Saya pulang nyanyi itu jam 1 kalau nggak salah, 1:30 gitu. Diikutin dari belakang 6 orang laki-laki, dan jalanan itu sepi banget. Akhirnya kan saya takut ya, entah itu begal atau orang mau iseng atau apa, tapi mereka itu kayak udah pada mabok itu ngikutin dan digeber-geber motornya. Saya telepon, pokoknya siapa yang bisa saya telepon. Akhirnya ada teman saya yang ngebantu. Setelah kejadian itu, akhirnya ketika saya merasa memang itu tidak aman buat saya lebih baik memilih mundur gitu loh. Maksudnya saya jadi milih-milih job lagi gitu. Kostum, karena dengan kita pakai baju yang sopan aja kadang-kadang penyanyi dangdut masih dicapnya begitu gitu ya kan, apalagi yang harus seronok terbuka dengan goyangan erotis yang bagaimana gitu. Aku sih enggak. Faktanya, membangun karir di dunia dangdut tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyaknya pesaing membuat mereka harus pintar cari cara agar tetap eksis. Persaingan mas, tapi kalau di panggung ini, di antar desa, antar itulah panggung keliling gitu tuh lebih ke wajah
sama goyangan sama pakaian gitu. Bersaingnya tuh di situ. Kalau suara mah ya itu tadi nomor 2 gitu. Awalnya tuh aku nyanyinya cuma biasa aja, maksudnya tuh pakaiannya tertutup, goyangannya juga biasa elegan. Tapi karena di daerahku tuh penyanyi kecil-kecil tuh bermunculan tuh lebih banyak, cepet. Jadi kayak persaingan gitu loh, yang baru muncul tuh udah pakaiannya seksi, terus goyangannya kayak gitu, maksudnya semlehoi gitu loh. Terus jadi orang-orang tuh pada ngejob iki wae lah, ngejob ini aja lah yang yang goyangannya lebih menghibur, yang lebih enak dilihat. Nah jadi aku merasa, aku perasaan tuh nyanyi dulu deh timbang dia, tapi kok laris dia ya, apa yang harus dirubah dari aku gitu. Oh ternyata kostumnya, oh ternyata goyangannya ya, akhirnya aku menyesuaikan diri gitu. Perbandingan jobku waktu pertama kali aku ngubah image itu, misalkan katakanlah sebulan job 10 kali tuh jadi cuma 5 kali kayak gitu. Kan kalau orang lebih tertutup tuh orang kayak kalau di daerahku ya, orang kayak jarang yang minat gitu loh. Kayak lah ngejob yang lainnya aja lah yang lebih seksi. Banyak, aduh. Aku pernah disorakin gara-gara kemben melorot. Aku jatuh dari drum juga pernah. Sampai istilahnya aku tadinya yang namanya dulu waktu sebelum pakai nama Bahar, aku tuh pakai nama Nurul Sruni. Terus Nurul Sruni Bahar. Sampai aku diputuskan untuk jadi Sruni Bahar itu banyak sekali pro dan kontra. Dalam keluarga sendiri pun ada yang nggak setuju. Ya kan, aku pakai nama Bahar, nggak setuju. Padahal itu yang ngasih nama suami. Tapi ada yang merasa dari keluarga lain merasa dirugikan. Gitu. Dan pernah ada omongan begini, seandainya kalau pakai nama Bahar itu si Sruni cerai sama Kak Eko, ya kan? Itu gimana? Mungkin ya mulutmu harimaumu ya, mungkin doa mereka jadi ini. Ya makanya aku menghindari, daripada sebelum kejadian dan itu jadi bahan bangkitan, mendingan aku memutuskan untuk melepaskan nama Bahar itu sendiri. 1 dari 1000 ada juga yang beruntung mendapat kontrak langsung dari label. Revty Duo Amor salah satunya. Sebenarnya sebelumnya nggak terpikir aku jadi penyanyi dangdut, karena aku cukup nggak percaya diri. Karena pertama aku nggak bisa nyanyi dangdut dulu awalnya. Terus kenapa akhirnya kecemplung di dangdut? Jadi papaku punya grup musik dangdut yang mana mamahku penyanyinya ceritanya. Jadi aku sering banget tuh ikut bapakku manggung sana sini. Tahu lagu dangdut tapi nggak bisa nyanyiinnya. Jadi kalau denger lagu dangdut, oh ini gue tahu nih, gue hafal, tapi gue nggak tahu judulnya gitu. Suatu hari ada teman papaku yang cari penyanyi untuk digabungin di trio waktu itu. Jadi orang label ada nyari penyanyi, ini masih muda nih yang dicari, umur sekian. Sebenarnya waktu itu umurku nggak masuk karena minimal 21. Aku masuk pada saat umurku 19 tahun di Proaktif. Kebetulan tidak melalui audisi yang gimana-gimana, cuma suruh datang ke Jakarta, diantar sama bapakku waktu itu, didampingin bapakku, disuruh nyanyi sedikit sih, diajak ngobrol, ditawarin langsung, disodorin kontrak. Jadi aku suruh baca kontraknya, gimana, mau apa tidak, dikasih waktu seminggu atau sebulan kurang lebih untuk mempertimbangkan. Jadi Maret 2014 aku resmi dikontrak di Proaktif, mulai jadi penyanyi. Berbeda dengan biduan Tarkam, penyanyi dangdut di jebolan ajang pencarian bakat tampak begitu elegan. Tampil di panggung megah, disaksikan jutaan pasang mata dari layar kaca membuat nama mereka melejit dalam waktu singkat. Kalau hanya makanan di meja, tak pernah engkau makan. Ya karena kalau dari jalur audisi itu kan pasti kita dilatih. Ya kan, banyak dilatih di situ, nggak yang asal eksis gitu loh, yang booming, maksudnya kita dengan sensasi terus kita pingin terkenal gitu kan, enggak gitu loh. Aku dilatih di situ,
di karantina dan itu lama gitu kan, banyak proses yang saya lewati di situ, banyak pembelajaran yang saya jalani gitu loh. Jadi saya untuk mempertahankan itu tidak mudah. Selain banyak ilmu yang bisa aku serap gitu ya, yang tadinya aku nggak dikenal sama orang gitu, lebih dikenal lagi sama orang. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan. Ya karena aku tuh dulu pikirannya pengen terkenal, pengen jadi artis, pengen masuk TV, dikenal banyak orang. Ya intinya pengen jadi artis gitu. Akhirnya ada audisi itu, ya coba-coba aku ikut gitu. Dan ikut ternyata nggak lolos. Ya udah aku kembali lagi seperti biasa nyanyi panggung ke panggung gitu kan. Nggak nyangka bisa tanpa ikut audisi itu aku bisa sampai Jakarta, bisa masuk TV seperti yang dulu aku inginkan. Desi Tata, Seruni Bahar, Yuyun, dan Raffi Duo Amor masih harus berjuang hingga saat ini di tengah gempuran penyanyi viral semalam. Aku rasa gini, ini juga sering banget aku bahas sama Yuyun berdua secara ini ya Mbak ya, pribadi, karena aku melihat semakin kesini semakin mudah sekali orang kayak mencap dirinya artis, karena kita yang punya karya yang benar-benar dari bawah banget kadang luput dari media sampai nggak ke up. Yang di up tuh kayak seinstan itu, yang baru kemarin joget-joget lalu viral banyak banget di TV, kita yang singlenya udah 10 kadang-kadang gitu. Jadi aku kadang-kadang cukup ini juga gitu, miris aja gitu. Ini bukan cuma bahas kita berdua amornya, tapi menurut aku banyak sekali sih yang punya pemikiran sama seperti aku, karena banyak sekali penyanyi artis yang harus kita apresiasi juga, yang karyanya banyak, yang ikut audisi dan yang mudah terkenal. Aku sih sebenarnya lebih appreciate yang memang dari jalur audisi, karena prosesnya ada gitu loh. Iri pasti, jadi irinya tuh maksud aku gini loh, aku kurang setujunya dengan ya, tapi susah ya, namanya zaman ini kan memang seperti itu gitu, pasarnya memang lagi begitu. Jadi kalian bikin apapun yang bikin orang menarik itu pasti akan viral. Ya pada intinya mau gimana lagi, tapi aku cukup iri, tapi iri dalam arti aku lebih ke lebih ke miris aja sih. Maksudnya coba dong kita lihat teman-teman kita yang karyanya banyak banget nih, teman-teman kita di belakang sana. Ya sebenarnya iri karena dulu aku nggak lolos itu Mas. Kalau mungkin dulu aku nggak ikut audisi ya aku merasa biasa aja gitu. Tapi karena aku merasakan dulu aku nggak lolos kan sedih gitu loh. Mereka bisa lolos, beruntung ya mereka gitu. Enggak lah, masa iri sama yang instan. Aku justru dari nol itu aku merasa bangga karena aku menjalani ininya dengan proses di mana aku bisa menghargai orang-orang di sekitar aku yang aku ngalamin itu dari nol loh. Aku bisa ngerasain ini, aku sekarang menjadi seperti sekarang ini, itu suatu kebanggaan buat aku. Perjalanan mereka tak berhenti sampai di sini, akan terus menghibur demi gapai cita-cita dan atau sekedar menyambung hidup.